Pernah nggak kalian ngerasa ada yang ngikutin, tapi nggak kelihatan? Malam itu aku, Randi, dan sopirku, Pak Joko, masuk ke hutan Kalimantan yang gelap banget. Dan yang kami temuin bukan cuman pepohonan atau binatang. Ada sesuatu yang namanya kuyang, yang katanya cuma mitos. Tapi malam itu nyata banget. Jadi siap-siap, jangan kedip. Karena apa yang kalian lihat di video ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Namaku Randi. Aku seorang videografer lepas yang kadang menerima proyek di tempat-tempat jauh. Tapi kali ini aku seperti terseret ke dalam sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Semua ini berawal dari ajakan temanku, Fikri, yang bekerja sebagai relawan pendidikan di pedalaman Kalimantan Timur. Ia memintaku datang ke tempatnya untuk membuat video dokumenter tentang budaya dan kehidupan tradisional salah satu desa yang ia tinggali. Kesempatan langkaran, kamu harus datang. Tempat ini masih alami banget, orang-orangnya baik, dan budayanya kuat, kata Fikri dalam panggilan video. Aku sempat ragu, aman gak tempatnya? Gue denger cerita-cerita aneh soal hutan Kalimantan. Fikri malah tertawa. Itu cuma cerita orang kota yang gak ngerti. Tenang aja, gue jamin aman. Demi uang proyek dan rasa penasaran, aku berangkat juga. Dari Samarinda, aku menumpang sebuah travel tua hingga tiba di sebuah kecamatan kecil bernama Muara Kanan. Dari sana, perjalanan berubah semakin aneh. Aku harus menyewa mobil pickup tua untuk menembus jalan logging bekas perusahaan kayu yang sudah lama ditinggalkan. Sopirnya bernama Pak Joko. Wajahnya keras, kulitnya legam, tatapannya dalam. Saat aku naik ke mobil, ia menatapku cukup lama sebelum bertanya pelan, "Mas, beneran mau ke desa Rantau Panjang?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Kenapa memangnya?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menyalakan mesin dengan tatapan kosong. Nggak banyak orang luar yang mau atau berani ke sana. Jalanan yang kami lewati makin lama makin sunyi. Pepohonan rapat menekan langit, dan yang terdengar hanya suara mesin tua serta gesekan ban pada tanah merah. Setelah setengah jam perjalanan, Pak Joko tiba-tiba berkata tanpa menoleh, "Mas, di sana jangan sembarangan ngomong." Aku menatapnya. "Maksudnya gimana, Pak?" Ia menarik napas panjang. "Mas kan orang luar, kadang ada hal yang orang luar nggak boleh tahu, apalagi dibahas." Aku tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. "Ini maksudnya hal-hal mistis gitu ya?" Pak Joko yang sejak tadi tenang, tiba-tiba menatapku tajam. "Kalau Mas belum paham, lebih baik diam. Hutan ini punya telinga." Aku mengernyit. "Pak, saya ini cuma mau kerja, bukan nyari masalah." Ia mengangguk pelan. "Saya ngerti, tapi saya cuma ngingetin. Di pedalaman sini masih ada aturan yang nggak tertulis. Kalau Mas langgar, saya nggak bisa nolong." Perkataannya membuat suasana berubah dingin. Aku memperhatikan sekeliling. Jalanan semakin sempit, akar pohon menjalar di tanah, dan aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami, tanpa suara, tanpa wujud. Hening beberapa menit, lalu Pak Joko bersuara lagi. Kali ini pelan, tapi serius. "Mas tahu istilah kuyang?" Ya, aku langsung menoleh cepat. Kata itu, kuyang, bukan hal asing bagiku. Aku pernah mendengarnya dalam cerita rakyat Kalimantan. Makhluk jadi-jadian yang dipercaya mencari darah manusia. Konon kepalanya bisa terbang dengan organ yang menjuntai. Tapi itu kan cuma mitos, kan? "Saya kira itu cuma cerita," jawabku hati-hati. Pak Joko menatap lurus ke depan. "Jangan sebut itu sembarangan di sini. Mas belum tahu apa-apa soal tempat ini." Aku tertawa kecil, berusaha tidak terlihat gugup. "Jadi Pak, percaya begituan?" Ia menjawab datar, tanpa drama. "Saya bukan percaya. Saya pernah lihat sendiri." Ucapan itu membuat tengkukku dingin.
Mobil terus melaju menembus jalan logging yang gelap dan panjang. Dan entah kenapa, di tengah sunyi yang menghimpit itu, aku mulai merasa perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang salah. Suasana berubah semakin berat ketika mobil kami memasuki jalur sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Pohon-pohon besar merapat, ranting saling bertaut di atas kepala seperti gerbang alam yang menelan siapapun masuk ke dalam perut hutan. Jalan tanah merah mulai berlumpur dan roda mobil sesekali selip. "Mas pegang yang kenceng ya, habis hujan pasti licin," kata Pak Joko. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang meski hatiku mulai gelisah. Entah kenapa, udara di jalur ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seolah semua suara makhluk hidup sengaja dimatikan. "Kita masih jauh, Pak?" tanyaku. "Masih. Kalau lancar 2 jam lagi sampai," jawabnya datar. 1 jam berlalu tanpa percakapan berarti. Sinyal ponsel hilang total. Pohon yang kami lewati semakin besar dan tua. Ada sesuatu yang terasa keliru dari tempat ini. Bukan hanya karena sunyi, tapi karena sunyinya terasa tidak wajar. Seolah hutan ini sengaja menutup dirinya dari dunia luar. Aku mencoba memecah suasana dengan bertanya, "Jalan ini biasa dipakai warga ya, Pak?" Tapi alih-alih menjawab, Pak Joko justru mematikan musik radio dan menurunkan volume AC. "Dengar baik-baik," katanya pelan. "Apa, Pak?" tanyaku bingung. "Kalau nanti Mas dengar suara aneh, jangan dihiraukan, jangan jawab, jangan nengok," ucapnya tegas. Aku spontan tertawa kecil. Maksudnya, suara apaan? Ia menatapku dengan ekspresi yang membuat tawaku hilang. "Apapun, ingat, jangan ditanggapi." Belum sempat aku bertanya lagi, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk bagian atas mobil. Aku spontan mendongak meski hanya melihat plafon tua pickup. "Pak, itu apa?" tanyaku cepat. Pak Joko tetap memandang lurus ke depan. "Diam," bisiknya tajam. Tok, 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 tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih cepat, lebih mendesak. "Pak, ini bukan suara ranting kena mobil, kan?" Aku masih berusaha berpikir logis. "Bukan," jawabnya singkat. Terus, "Diam," potongnya lagi. "Jangan buka kaca, jangan lihat ke belakang." Ketukan berhenti, tapi berganti dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Bau amis. Bau itu begitu kuat, sampai membuatku hampir muntah. Seperti bau darah segar, bercampur bau daging busuk. "Astagfirullah," gumamku sambil menutup hidung dengan lengan jaket. "Pak, ini bau apaan?" Pak Joko mempercepat mobil, matanya fokus, rahangnya mengeras. "Jangan panik, pegang saja, jangan nengok keluar." "Tapi Pak..." "Mas Randi," suaranya berat dan serius. "Ini belum apa-apa, jangan bikin mereka tahu Mas takut." Kata mereka membuat bulu kudukku berdiri. Bukan itu, bukan dia, tapi mereka. Berarti lebih dari satu. Aku menelan ludah, kini benar-benar takut. Angin malam bertiup masuk melalui celah pintu yang bergetar, membawa bau amis yang semakin pekat. Dan tiba-tiba, ada sesuatu bergerak cepat di sisi kiri mobil, seperti bayangan berkelebat mengikuti kami. Lalu, satu lagi di kanan. Aku sempat hampir menoleh, tapi tangan Pak Joko lebih cepat menahan bahuku. "Jangan lihat," bentaknya pelan namun keras. Semakin Mas lihat mereka, semakin mereka mendekat. Mobil melaju makin cepat di jalan sempit dan licin. Sementara itu, suara mengikuti kami dari segala arah. Suara napas berat, suara lirih seperti bisikan, dan suara yang membuatku benar-benar kehilangan napas. Suara tawa perempuan. Tapi tawanya bukan tawa manusia normal, melainkan tawa serak panjang yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang sobek. Aku menutup mulut, menahan gemetar. "Pak, itu apa?" Suaraku pecah.
Pak Joko menjawab lirih, "Jangan tanya apa-apa, jangan panggil apa-apa. Kita belum keluar dari wilayah mereka." Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. "Mas, jangan takut. Selama nggak ada yang memanggil nama Mas, kita masih aman." Dan tepat setelah ia mengatakan itu, ada suara dari luar jendela yang membisik pelan, "Randi, Randi." Suara itu lirih, tetapi terasa terlalu dekat, seolah dibisikkan tepat di telingaku. Aku langsung merinding hebat. Rasanya dadaku seperti ditarik ke dalam, napasku tercekat. Aku spontan menoleh ke arah kiri jendela, tapi tangan Pak Joko langsung mencengkeram lenganku keras. "Jangan lihat," bentaknya pelan tapi tegas. Matanya tajam memperingatkan. Aku membeku. Tadi itu ada yang manggil nama saya, Pak." Suaraku gemetar. Pak Joko menggeleng cepat. "Itu bukan manusia, jangan jawab apapun yang kamu dengar." Aku udah ingatkan tadi, suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti ditarik panjang. Seperti suara seseorang yang mulutnya penuh darah. "Randi." Di sini. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi tidak banyak membantu. Suara itu tak hanya terdengar. Suara itu seperti langsung masuk ke dalam kepalaku. Aku mulai panik. "Pak, dia tahu nama saya. Kok bisa tahu nama saya?" Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia justru menginjak gas kuat-kuat, membuat mobil memantul menghantam jalan berlubang. "Mereka selalu tahu targetnya." "Mereka? Target apaan? Siapa mereka?" Pak Joko menjawab dengan suara rendah, berat, seperti memaksa diriku menerima kenyataan yang sulit dipercaya. "Kuyang, mereka udah ngikut dari tadi." Darahku seperti berhenti mengalir. Bau amis kembali masuk, kali ini jauh lebih kuat. Rasanya seperti ada sekantong darah segar yang ditumpahkan di dalam mobil. Aku menutup hidung, tetapi tetap tercium. Aroma itu menyiksa. "Pak, bau ini bikin mual. Saya nggak tahan." Pak Joko tetap fokus pada jalan yang makin gelap. "Jangan buka kaca, jangan lihat keluar." Ia menoleh sekilas, lalu berkata, "Sudah mulai. Mereka lapar." Dek. Kata lapar membuat tubuhku kaku. Lapar, berarti mereka mencari sesuatu. Dan aku tahu, sesuatu itu bukan makanan biasa. Tiba-tiba ada benda keras menghantam kap mobilku dengan suara yang membuat jantungku melompat. Blak! Aku terkejut dan hampir berdiri dari dudukanku. "Apa itu, Pak?" Pak Joko hanya menjawab satu kata, pelan namun mengerikan. "Kepala." Hampir saja aku menoleh ke depan, melihat apa yang menimpa kap mobil. Tapi lagi-lagi, Pak Joko melarang keras. "Jangan lihat, jangan pernah lihat wujud mereka. Kalau mata Mas bertemu mata mereka, habislah kita." Aku kini gemetar hebat. Suara-suara mulai terdengar di luar. Seperti ada banyak sesuatu yang berlari di pepohonan mengikuti mobil. Kadang terdengar cekikikan perempuan, kadang desahan napas berat, kadang seperti suara organ tubuh yang diseret di tanah. Lalu suara itu kembali, kali ini dari atap mobil, tepat di atas kepalaku. "Randi, buka pintunya." Suara itu bukan lagi sekadar bisikan, itu perintah. Dan yang paling membuatku takut, itu suara Fikri. Aku membeku. Ini jelas jebakan, tapi bagaimana bisa mereka meniru suara teman aku? Dengan suara penuh perjuangan, aku berbisik, "Pak, suara itu, Fikri, dia di luar." Pak Joko langsung membanting setir ke kanan, nyaris menabrak batang pohon. "Bukan, itu bukan teman Mas," serunya. "Mereka bisa meniru suara siapa saja, bahkan suara orang yang Mas sayang." Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah, menahan panik. Aku tidak boleh kehilangan akal. Aku tidak boleh menjawab, tapi mereka tidak berhenti.
Di luar mobil, mereka tertawa pelan, ramai, mengitari kami. Lalu terdengar kalimat yang membuat seluruh bulu kudukku berdiri. "Buka pintunya, Randi. Kami sudah menemukanmu." Pak Joko langsung menginjak rem mendadak hingga mobil berhenti total. "Pegangan," katanya tegang. "Sekarang kita sudah benar-benar masuk wilayah mereka." Ban mobil berhenti mendadak, sedikit tergelincir di tanah berlumpur. Hutan di depan kami tampak jauh lebih gelap dibanding sebelumnya, seperti ada kabut hitam yang menggantung di antara pepohonan. Mesin masih menyala, tapi Pak Joko tidak langsung menginjak gas lagi. Ia menoleh perlahan ke arahku dengan wajah yang sulit dibaca. "Mulai sekarang, jangan lakukan apapun tanpa aku suruh. Jangan bicara sembarangan. Jangan pernah jawab kalau ada yang manggil," katanya pelan tapi tajam. Aku mengangguk cepat. "Pak, apa mereka masih ngikutin kita?" Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya menunjuk kaca depan dengan dagunya. Napasku tertahan. Di tengah jalan tanah sempit itu, ada sesuatu berdiri. Sosok perempuan, rambutnya hitam panjang berantakan, bajunya koyak seperti habis digigit binatang. Ia berdiri membelakangi kami, punggungnya sedikit membungkuk. Dari kejauhan, ia tampak seperti orang yang tersesat. Tapi suasananya salah, sangat salah. "Pak, itu orang?" bisikku takut-takut. "Bukan," jawab Pak Joko tegas. "Loh, tapi jelas-jelas itu perempuan." "Bukan," ulangnya. Kali ini lebih keras. "Apapun yang Mas lihat malam ini, jangan pernah percaya." Aku memandang sosok itu lagi. Tangan kanannya bergerak pelan, gemetar aneh. Bukan gemetar ketakutan, tapi seperti menahan sesuatu. Kepalanya sedikit miring, seolah mencoba mendengar. Lalu dia berbalik. Pelan, sangat pelan. Tidak wajar, seolah lehernya tidak punya tulang. Mataku langsung membesar ketakutan. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, bibirnya biru. Dan di lehernya ada garis luka besar, seperti lehernya pernah hampir putus dan dijahit kembali. "Ya Allah," gumamku. Sosok perempuan itu tersenyum. Senyum aneh yang tidak menunjukkan emosi manusia. Matanya kosong. Dari mulutnya yang kering keluar suara parau yang seakan dikikis. "Ke mana mau pergi?" Aku langsung menunduk, tidak berani melihat lebih lama. "Pak, kita harus pergi sekarang," kataku cemas. Pak Joko tidak langsung bergerak. Ia justru menggumamkan sesuatu yang tidak ku mengerti, seperti mantra. Setelah selesai, ia menepuk bahuku. "Sekarang, Mas jangan lihat apapun di depan nanti." Belum sempat aku bertanya, Pak Joko menginjak gas keras-keras. Mobil melesat maju. Sosok perempuan tadi tetap diam, tidak menyingkir, tidak bergerak sama sekali. "Pak, nanti nabrak!" teriakku. Namun saat mobil hampir menabraknya, dia kehilang, menguap, seolah tidak pernah ada di sana. Dadaku sesak. "Apa itu barusan?" tanyaku gemetar. Pak Joko menjawab lirih, "Itu cuma penunggu jalan. Di sini bukan cuma Kuyang yang bahaya, ada banyak yang lain." Aku menelan ludah. "Terus kita harus gimana?" "Kita harus keluar dari wilayah mereka sebelum tengah malam," katanya. "Kalau tidak, kita terjebak." Aku melihat jam di pergelangan tangan. 11.32 malam. Brak! Sesuatu menimpa kap mobil lagi. Kali ini bukan satu, 3 benda keras menghantam sekaligus. Lalu suara cekikikan perempuan terdengar dari atas mobil. Banyak, berlapis, dekat. Pak Joko menekan gas lagi, tapi tiba-tiba mesin mobil mati. "Pak, kenapa berhenti?" Pak Joko mencoba menyalakan mesin lagi. 2 kali, 3 kali, tidak menyala. Bau amis darah kembali memenuhi udara. Dari atap mobil, sesuatu mulai menggesek pelan, seperti daging diseret. Lalu terdengar suara itu lagi, kali ini tepat di samping jendela mobilku. Kami sudah dekat, Randi. Aku menahan napas, tidak berani bergerak.
Tapi tiba-tiba Pak Joko berbisik dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Mas, sekarang turunkan kepala. Jangan lihat apapun yang terjadi setelah ini. Memangnya kenapa, Pak? Ia menatapku perlahan, dan jawaban itu membuat nadiku berhenti sesaat. Karena mereka akan mencoba masuk. Aku menunduk, menempelkan kepala ke dashboard mobil sambil menahan napas. Hutan di luar gelap total, hanya cahaya lampu mobil yang berkelip menembus ranting-ranting tinggi. Suara gesekan di atas mobil semakin jelas, seperti daging diseret dan ranting patah. Aku menggigil hebat. Pak, tolong, apa yang ada di atas kita? Bisikku serak. Pak Joko tidak menjawab. Ia fokus menyalakan mesin kembali, tangannya gemetar tapi cekatan. Jangan bergerak, jangan bicara, katanya pelan. Aku menelan ludah. Sesuatu membuat udara di dalam mobil terasa semakin berat, seperti ada ribuan mata menatap kami dari pepohonan. Bau amis semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan. Aku menutup hidung, tapi tetap saja mual menyergap. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, lebih jelas, tepat di atas kepalaku. Randi, turunkan kepala, kami ingin main. Suara itu terdengar familiar. Panikku memuncak ketika kusadari intonasinya sama persis dengan Fikri. Pak, Fikri? Tanyaku terbata-bata. Pak Joko segera menepuk bahuku. Bukan, Randi, itu tiruan. Mereka bisa meniru suara siapa saja. Jangan percaya. Aku menatap kaca depan, dan di kaca samping muncul bayangan. Sekilas terlihat kepala terbang, tubuh tanpa kepala yang melayang-layang di atas mobil. Organnya menjuntai, bergerak mengikuti mobil, seperti ingin meraih kami. Aku menutup mata, tangan menggenggam dashboard keras-keras. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka masuk, gumamku dalam hati. Pak Joko tiba-tiba menepuk atap mobil dan berteriak, "Pergi! Pergi dari sini!" Mesin mobil nyala kembali dengan suara menggeram, dan mobil melaju cepat menembus gelap hutan. Bayangan itu mengikuti beberapa detik, lalu hilang. Aku menoleh sebentar, hanya terlihat ranting bergoyang, seolah tak ada apa-apa. Tapi bau darah masih ada. Pak Joko menunduk sejenak, menahan napas, lalu berkata, "Mas, itu baru sebagian kecil dari mereka. Kalau sampai kita keluar dari hutan ini, masih ada kemungkinan kita belum aman." Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Pak, apakah kita akan selamat? Pak Joko menghela napas panjang. Kalau Mas tetap tenang, ikuti aku, kita mungkin selamat. Tapi kalau panik, mereka akan tahu. Aku menggigil, tapi aku tahu hanya itu satu-satunya pilihan. Ikut perintahnya dan tetap diam. Malam itu, hutan Kalimantan menunjukkan wujud aslinya, gelap, sunyi, dan penuh makhluk yang manusia tak seharusnya temui. Aku menyadari satu hal. Ketakutan ini nyata, dan kita bukan tamu di sini. Kita hanya pengganggu yang mencoba lewat jalur mereka. Aku menunduk lagi, menahan napas, berharap matahari pagi segera muncul. Tapi di hatiku, aku tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan terus mengejar. Mobil terus melaju di jalan tanah yang semakin sempit. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara pepohonan menjulang tinggi di kanan kiri seperti dinding alami yang menahan cahaya. Aku menunduk, masih mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan tidak hilang. Suara gesekan di atap mobil kembali terdengar. Kali ini lebih lambat, tapi lebih berat, seperti sesuatu yang mengintai dari dekat. Pak, mereka masih ikut kita? Tanyaku pelan. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia fokus menatap jalan, tangan menahan setir sekuat tenaga. Mereka selalu ikut, hanya menunggu kesempatan. Jangan sampai Mas panik. Kalau mereka melihat panik, Mas sudah habis. Aku menelan ludah.
membayangkan makhluk-makhluk itu yang bisa meniru suara teman dan keluargaku. Suara cekikikan, bisikan lirih, dan tawa parau terdengar berselang-seling di seluruh hutan, membuat darahku membeku. Tiba-tiba, mobil masuk ke jalan yang lebih sempit lagi. Ranting pohon saling bertaut, dan mobil hampir tidak muat. Ban mobil tergelincir beberapa kali, menimbulkan suara keras. Aku terhuyung di kursi. "Pak, mobil hampir terguling," teriakku. Pak Joko menekankan gas lagi, menabrak akar pohon besar, dan mobil terpental. "Pegangan, pegangan," bentaknya. Tubuhku terhuyung ke samping, napasku tercekat. Di luar, bayangan hitam melesat cepat, melintas di antara pohon, seperti makhluk tanpa bentuk yang mengikuti kami. Aku mencoba melihat sekilas ke kanan, tapi Pak Joko menoleh dengan ekspresi keras. Jangan lihat." Suara-suara itu semakin jelas di sekeliling kami. Bisikan nama-nama yang kukenal terdengar, namun semuanya salah tempat dan salah waktu. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin hidup dan mati. Bau amis darah kembali menusuk hidungku, membuat aku hampir pingsan. "Pak, kita nggak bakal keluar dari sini kan?" tanyaku gemetar. Pak Joko menunduk, menghembuskan napas panjang. "Kalau Mas tetap tenang dan ikuti aku, mungkin masih ada jalan. Tapi kalau Mas panik, kita sudah terperangkap." Di kejauhan, terdengar suara ranting patah, dan tiba-tiba satu bayangan terbang rendah di depan mobil. Membuatku menjerit. Pak Joko langsung menekan rem, tetapi mesin mobil mulai tersendat, seolah energi gelap hutan itu menahan kendaraan kami. "Mas, pegang erat, jangan lihat ke depan," teriaknya. Aku menutup mata, menempelkan kepala ke jok, dan merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara makhluk itu semakin dekat, seperti ingin memasuki kabin mobil. Aku tahu satu hal, malam ini hutan bukan hanya sekadar rimbun dan gelap. Hutan itu hidup, dan ia memerangkap siapapun yang berani lewat jalannya. Hutan semakin pekat dan jalan yang kami lalui semakin tidak jelas. Setiap lekukan tanah merah terlihat sama. Setiap pohon tinggi seolah menutup jalan keluar. Mobil masih berjalan lambat karena lumpur yang licin, namun suara-suara di sekitar semakin dekat. Aku menggigil, napasku tersengal. "Pak, kita masih di jalur yang benar kan?" tanyaku hampir berbisik. Pak Joko menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. "Kalau Mas dengar suara atau melihat bayangan, jangan menoleh, jangan jawab. Kita sudah mulai tersesat di wilayah mereka." Tak lama kemudian, suara bisikan terdengar dari kanan mobil. Lirih, tipis, namun jelas memanggil namaku. "Randi, sini, ikut kami." Jantungku berdegup kencang. Aku memalingkan kepala sedikit, tapi Pak Joko langsung menepuk bahuku. Jangan pernah lihat mereka. Semakin Mas lihat, semakin mereka kuat." Aku menelan ludah, menutup mata sekuat tenaga, tapi bayangan-bayangan hitam mulai menari di kaca jendela mobil. Beberapa terlihat bergerak, seolah menekanku dari luar. Mobil terpental karena akar pohon yang besar, dan di luar aku mendengar suara gelak tawa aneh golah. Kali ini bukan suara tunggal, tapi banyak, bercampur, terdengar seperti datang dari semua arah sekaligus. "Pak, mereka di mana? Saya nggak bisa lihat jalan," teriakku panik. Pak Joko mengerang pelan, tangannya menggenggam setir lebih kuat. "Mereka ada di sekitar kita, tapi bukan untuk menyerang sekarang. Mereka menunggu Mas lengah. Kita harus fokus ke jalan dan tetap diam." Aku menunduk lagi, mencoba menenangkan napasku, tapi bau amis darah kembali menusuk, lebih pekat dari sebelumnya. Sesekali aku merasakan sesuatu menyentuh lengan atau bahuku. Bukan manusia, tidak ada wujud, hanya sensasi dingin yang menusuk tulang. "Pak,
Saya rasa mereka bisa masuk ke dalam mobil, bisikku, ketakutan. Pak Joko memutar kepala sebentar, menatapku serius. Kalau Mas bergerak sembarangan atau panik, mereka bisa. Itu hukum mereka. Dan Mas belum siap untuk melihat wujud asli mereka. Tiba-tiba satu bayangan melintas di depan lampu mobil, cepat dan hitam legam. Aku menjerit, hampir menubruk setir. Pak Joko menekan rem, tetapi mobil tetap melaju terseret lumpur. Pegangan, Mas harus tetap fokus, teriaknya. Aku menahan napas, menutup mata, dan mencoba mengingat semua yang diajarkan Pak Joko. Jangan menoleh, jangan jawab, jangan panik. Malam itu, aku sadar hutan Kalimantan bukan sekadar hutan. Ia hidup, ia menilai, dan ia memerangkap siapapun yang berani melewati jalannya tanpa persetujuannya. Dan aku, saat itu, hanyalah tamu yang terlalu berani masuk. Hutan semakin sunyi, tapi terasa tegang seperti sarang predator. Suara kendaraan tua kami terdengar serak di antara pepohonan yang rapat. Aku menunduk, tangan menggenggam dashboard, mencoba menenangkan napas yang tercekat. Tiba-tiba, Pak Joko bersuara pelan tapi berat. Mas, mereka mulai mendekat. Aku menoleh perlahan ke samping, tapi ia menepuk bahuku. Jangan lihat Randi, jangan. Sekalipun Mas ingin tahu, jangan menoleh. Suara langkah berat terdengar dari atas mobil. Sesekali ada ketukan di atap, tapi ritmenya tidak manusiawi. Seolah makhluk itu melayang, tapi tetap menempel dengan ringan, menunggu kesempatan. Aku menelan ludah. Pak, apa itu? Goyang? Suara Pak Joko datar, tapi tegas. Ya, dan Mas harus tetap diam. Jangan bicara, jangan membuat suara. Sekali mereka dengar suara Mas, kita berdua akan dalam bahaya. Aku bisa merasakan kehadirannya. Sesosok hitam melayang di atas mobil, kepala yang terbang, organ tubuh yang menjuntai, bergerak lambat, tapi pasti mengikuti setiap gerakan kendaraan. Bau amis darah semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan. Aku menutup mata sekuat tenaga, mencoba mengingat semua yang Pak Joko ajarkan. Jangan menoleh, jangan jawab, jangan panik. Tapi ketakutan itu begitu nyata, seperti makhluk itu membaca setiap pikiran dan gerakanku. Tiba-tiba suara parau muncul, mengintai dari atas. Randi, turun, ikut kami. Kali ini, suaranya bukan tiruan Fikri, tapi suara perempuan, lembut, namun menusuk hati. Aku menjerit kecil, menempelkan kepala ke jok. Pak Joko menarik napas panjang. Mereka bisa meniru suara siapa saja, bahkan orang yang Mas percaya. Jangan percaya, Randi. Jangan percaya. Aku gemetar hebat, merasakan jantung berdegup di tenggorokan. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap hembusan napas terasa seperti beratnya 1000 batu. Bayangan itu semakin dekat. Aku bisa merasakan panas dingin menyengat dari tubuhnya. Aroma darah yang menusuk semakin kuat. Tubuhku kaku, tangan gemetar. Pak Joko tetap fokus mengemudi. Kadang menepuk kap mobil untuk menakut-nakuti makhluk itu agar menjauh sedikit. Tapi aku tahu, itu hanyalah penundaan waktu. Goyang itu tahu persis kemana arah kami, tahu kapan kami lengah, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Aku sadar satu hal. Malam itu bukan kami yang memilih jalan. Kami hanyalah mangsa yang sedang ia ikuti. Gelap hutan makin menekan, seolah setiap pepohonan menatap kami. Mobil berjalan lambat, ban nyaris tersangkut di lumpur. Tapi suara makhluk di atas dan di sekitar mobil terus mengikuti. Aku menunduk, tangan menggenggam dashboard, napas tercekat. Suara parau dan bisikan terdengar berselang-seling dari kiri, kanan, bahkan dari atap. Pak, mereka di mana? Tanyaku hampir berbisik. Pak Joko menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. Di sekitar kita, jangan menoleh, jangan jawab. Kalau Mas lengah, mereka akan menyerang.
Tiba-tiba ketukan keras terdengar di atap mobil. Blak, blak. Aku menjerit. Tubuhku menempel ke kursi. Pak, apa itu? Pak Joko tidak menjawab. Tangannya tetap disetir. Diam, jangan gerak, teriaknya. Suara itu semakin keras dan bau amis darah menusuk hidungku sampai aku hampir muntah. Sesuatu melayang di atas, menempel di atap mobil. Tapi bentuknya sulit kubayangkan. Sebuah kepala terbang dengan organ yang menjuntai. Bergerak mengikuti mobil, seolah bernapas dengan ritme kami. Aku mencoba menenangkan diri, menutup mata, dan mengulang mantra yang diajarkan Pak Joko. Jangan menoleh, jangan menjawab, jangan panik. Tapi suara itu kembali, lebih dekat dan menakutkan. Randi, buka pintunya. Ikut kami. Kali ini tiruan suara Fikri dan suara perempuan bercampur membuatku hampir hilang kesadaran. Pak, mereka bisa masuk, kan? Bisikku hampir menangis. Pak Joko menepuk bahuku, menatapku serius. Kalau Mas panik atau bergerak sembarangan, iya, mereka bisa masuk. Tetap tenang. Mobil melaju dengan suara mesin yang meraung. Tapi seolah hutan menolak kami keluar. Bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di pepohonan, menembus cahaya lampu. Aku bisa merasakan tatapan mereka, dingin dan menusuk. Kadang terdengar cekikikan, suara tangisan bayi, dan desahan napas berat. Semuanya bercampur menjadi satu simfoni teror. Aku menggigil, tubuhku kaku, tangan gemetar tak henti. Pak Joko tetap fokus mengemudi, menepuk kap mobil, sesekali untuk menakut-nakuti makhluk itu menjauh. Tapi aku tahu, itu hanya menunda waktu. Tiba-tiba, dari samping mobil, terdengar suara gesekan panjang, seperti sesuatu menyapu kaca. Aku menjerit, tangan menutup wajah. Pak Joko menoleh sebentar dan berkata dengan suara yang menahan panik, Mas Randi, jangan lihat, jangan dengar. Fokus jalan. Aku menunduk, menahan napas, dan berusaha keras tetap diam. Tapi bau darah, bisikan nama, dan suara kepala terbang itu terasa begitu nyata. Malam itu, aku menyadari satu hal. Kita bukan lagi tamu yang lewat, tapi mangsa yang sedang diincar. Dan hutan ini adalah arena mereka, Ava. Hutan kini tampak seperti labirin gelap yang menelan mobil kami. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara suara-suara makhluk di sekitar semakin nyata. Aku menunduk, tangan menggenggam dashboard, jantung berdegup kencang. Pak, kita bakal keluar dari sini kan? Bisikku hampir putus asa. Pak Joko menatap lurus ke depan, wajahnya tegang, tapi tenang. Kalau Mas tetap tenang dan ikuti aku, mungkin kita bisa selamat. Tapi kalau Mas panik, kita sudah terperangkap. Tak lama kemudian, ketukan keras terdengar di atap mobil. Blak, blak. Aku menjerit, menempelkan kepala ke jok. Di luar, bayangan hitam bergerak cepat, melayang di antara pepohonan, mengikuti kami. Bau amis darah semakin pekat, menusuk hidung dan tenggorokan. Aku menutup mata, berusaha tetap diam. Pak Joko menepuk kap mobil beberapa kali, membuat bayangan itu menjauh sedikit, tapi aku tahu itu hanya sementara. Mas Randi, jangan menoleh, jangan jawab, jangan panik, bentaknya. Tiba-tiba suara parau terdengar dari sisi kiri mobil. Randi, ikut kami, buka pintu. Kali ini tiruan suara Fikri bercampur dengan suara perempuan. Aku menggigil hebat. Pak Joko menepuk bahuku dan menatapku serius. Mereka bisa meniru suara siapapun yang Mas sayang. Jangan percaya, jangan jawab, tetap fokus jalan. Aku menahan napas, tubuh gemetar, tapi berusaha keras mengikuti perintahnya. Mobil melaju lebih cepat menembus lumpur dan akar pohon. Bayangan hitam sesekali muncul di kaca samping, melayang mengikuti kami. Aku menunduk, berusaha tidak melihat. Bau amis darah terasa seperti masuk ke paru-paru. Aku merasa
Detik demi detik adalah pertarungan antara hidup dan mati. Suara bisikan, cekikikan, dan tangisan bayi bercampur menjadi satu. Simfoni kengerian yang menekan hingga ke tulang. Aku menyadari bahwa hutan ini bukan sekadar hutan. Ia hidup, menilai, dan hanya memberi jalan keluar bagi yang bisa mengalahkan ketakutannya. Beberapa menit kemudian, cahaya samar muncul di kejauhan. Cahaya itu adalah jalan keluar desa di mana malam dan hutan berhenti menekan kami. Pak Joko menepuk setir pelan, napasnya masih berat. Itu, desa. Kita hampir selamat, aku menoleh sekilas, dan bayangan hitam di pepohonan perlahan menghilang. Bau darah masih terasa, tapi semakin menjauh. Aku menutup mata, menahan gemetar. Malam itu, aku belajar satu hal. Kita bukan tamu di hutan ini. Kita hanyalah mangsa yang bisa lolos hanya dengan tetap tenang dan mengikuti aturan mereka. Saat mobil memasuki desa, aku sadar, aku hidup. Tapi trauma malam itu akan selalu mengikuti setiap langkahku. Dan sampai detik ini, aku gak bakal lupa bau darah, bisikan dari kegelapan, dan mata kosong yang ngikutin kita di hutan itu. Aku selamat. Tapi kalian, apakah kalian berani masuk sendiri ke hutan Kalimantan malam-malam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, share kalau kalian berani, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya. Malam ini, aku cuma bisa bilang satu hal. Hutan itu hidup, dan dia selalu ingat siapa yang masuk.